Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk bisa melaksanakan perkuliahan secara virtual. Sholawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 1 mata kuliah endokrinologi sesi 075 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Erelsa Yuniarti, SSI, MBiomed IVOKA, yang beranggotakan saya sendiri Angeli dengan NIM 20031006 dan rekan saya Divi Andini dengan NIM 20031005. Untuk itu, kami akan membahas materi mengenai pengantar endokrinologi dan sejarah endokrinologi. Adapun submateri yang akan kami jelaskan, yang pertama, definisi sistem endokrin, yang kedua, anatomi dan fisiologi serta struktur sistem endokrin, fungsi sistem endokrin, hubungan antar sistem endokrin, dan sejarah endokrinologi. Baiklah, untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Materi pertama, definisi sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem yang unik karena terdiri dari kelompok berbagai kelenjar atau jaringan yang tersebar di seluruh tubuh. Kelenjar endokrin adalah sekumpulan sel guna mensekresikan hormon dan menyalurkan melalui peredaran darah menuju sel, jaringan, ataupun organ yang memerlukan, atau biasa disebut dengan sel target. Nah, hormon berfungsi sebagai pembawa pesan kimiawi agar dibawa menuju sasaran dan pesan tersebut akan diterjemahkan. Yang kedua, anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Kelenjar endokrin yang berbeda secara anatomis terdiri dari sel-sel yang sangat berdiferensiasi yang mensintesis, menyimpan, dan mengeluarkan hormon. Konsentrasi hormon yang bersirkulasi merupakan fungsi dari pola sekresi kelenjar dan tingkat pembersihan hormon. Selanjutnya, hipotalamus menghubungkan sistem saraf pusat dengan hipofisis. Sistem ini berhubungan melalui sistem saraf maupun vaskular. Hipofisis terdiri atas lobus anterior, intermedius, dan posterior. Sistem portal hipotalamus-hipofisis menghubungkan kelenjar hipofisis dan hipotalamus seperti yang bisa kita lihat pada gambar yang tertera di slide PowerPoint. Nah, pada nuklei hipotalamus, neuron melakukan sintesis dan sekresi protein dengan berat molekul rendah akibat aktivasi dan rangsangan dari otak. Neurohormon dikenal sebagai releasing hormone yang disekresikan dalam sistem sirkulasi, sistem portal sehingga mencapai sel-sel yang ada di kelenjar hipofisis. Nah, salah satu keunikan dari hormon yaitu terdapat sistem pengaturan umpan balik berupa pelepasan dan hambatan hormon tropik hipofisis yang sesuai oleh produk hormon dari kelenjar sasaran. Sistem pengaturan sekresi hormon tersebut dinamakan pengaturan umpan balik negatif. Yang ketiga, struktur sistem endokrin. Tipe kelenjar terbagi menjadi dua, yaitu eksokrin yang melepaskan sekresi ke dalam duktus pada permukaan tubuh seperti kulit, organ internal, seperti juga lapisan traktus intestinal, dan endokrin yang terdiri dari hepar, pankreas, payudara, dan kelenjar lacrimalis untuk air mata. Kelenjar endokrin melepas sekresi langsung ke dalam darah. Sistem endokrin terdiri dari hipofisis, hipotalamus, tiroid, paratiroid, pankreas, adrenal, timus, ovarium, dan testis. Bisa teman-teman lihat juga pada gambar yang tertera di mana lokasi kelenjar tersebut terletak. Nah, kelenjar hipofisis dan hipotalamus kepala dekat dasar otak. Kelenjar pineal berada di aroid, terletak di leher bagian depan, tepatnya di anterior cartilago cricoid dan trakea, dan sedikit lebih rendah dari cartilago tiroid.
Parathyroid gland atau kelenjar paratiroid berada di dekat kelenjar tiroid. Kelenjar pituitary terletak di dalam fosa tulang sphenoid disebut fosa hipofisis atau sela tursika. Kelenjar timus berada di dalam mediastinum di belakang os sternum, sedangkan kelenjar pankreas berada di abdomen kuadran atas dan bagian belakang. Kelenjar supraneral terletak di kutub atas ginjal kiri kanan, dan kelenjar kelamin laki-laki di testis, sedangkan perempuan di ovarium. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Uh, kepada Divi Andini, waktu dan layar disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan mengenai fungsi sistem endokrin. Fungsi sistem endokrin yang pertama mempertahankan dan mengatur fungsi-fungsi tubuh yang sangat penting. Contohnya, reaksi terhadap cedera dan stres. Apabila terjadi stres, sistem hormon terpacu melalui reaksi berantai bertujuan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, mempertahankan homeostatis ionik. Makhluk hidup berada dalam lingkungan eksternal yang selalu berubah. Pada sel-sel dan jaringan hidupnya harus tetap konstan. Sistem endokrin mengatur lingkungan internal melalui keseimbangan kalium, natrium, air, dan asam basa. Hormon aldosteron dan antidiuretik bertanggung jawab atas fungsi tersebut. Yang ketiga, mengatur konsentrasi kalium. Dan yang keempat, mengatur regulator metabolisme energi. Materi yang kelima, hubungan antar sistem endokrin. Pembentukan hormon dapat terjadi baik dalam kumpulan lokal sel-sel tertentu, kelenjar endokrin, atau dalam sel-sel yang memiliki peran tambahan. Banyak hormon protein seperti hormon pertumbuhan, PTH, prolaktin, insulin, dan glukagon diproduksi dalam sel khusus dengan standar mekanisme sintetik protein umum untuk semua sel. Ini sel sektori biasanya mengandung granula sekretori khusus yang dirancang untuk menyimpan sejumlah besar hormon dan untuk melepaskan hormon sebagai respon terhadap sinyal tertentu. Pembentukan molekul hormon kecil dimulai dengan ditemukan prekursor, biasanya di kelenjar tertentu seperti adrenal, gonad, dan tiroid. Selanjutnya, sejarah endokrinologi. Lebih dari 700 formula ajaib dijelaskan, termasuk mantra dan obat tradisional. Yang sangat menarik bagi ahli endokrin adalah pendapat bahwa referensi medis pertama yang diketahui untuk diabetes mellitus ada di Papyrus Ebers. Rujukannya adalah satu frasa menghilangkan urin yang terlalu banyak. Deskripsi pertama yang meyakinkan tentang diabetes muncul sekitar tahun 100 Masehi oleh Areteus dari Kapadokia. Dalam situasi inilah, Hippocrates, putra seorang pendiri kuil, entitas penyakit yang pertama kali dikenali. Dia menunjukkan bahwa penyakit bias dikelompokkan menurut 3 sifat, dan bahwa triad mendefinisikan sindrom. Soranus mencatat banyak pengamatan yang menarik bagi ahli endokrin, mengomentari melasma kehamilan, hubungan amenore dengan wanita berpenampilan maskulin, dan pembesaran klitoris pada wanita yang memiliki ciri-ciri apa yang sekarang kita kenal sebagai hiperplasia adrenal kongenital. Studi tentang ginjal dengan jelas menunjukkan untuk pertama kalinya kelenjar adrenal sebagai organ yang tidak bergantung pada ginjal. Ini paling baik diilustrasikan pada piring pertama tabula prima. Sejak zaman Galen diyakini bahwa roh alam diubah menjadi roh vital atau hewan di otak dan bahwa produk sampingannya konversi ini. Pituita dalam bahasa Latin untuk dahak dikeluarkan oleh kelenjar pituitari melalui lempeng cribriform dan ke dalam rongga hidung sebagai radang selaput lender hidung. Dogma berpendapat bahwa apapun kelebihan cairan dikelola oleh ventrikel otak dan cairan normal itu, keseimbangan dipertahankan oleh ekspresi pituita. Lagi-lagi dinyatakan sebagai radang selaput lender hidung dan paru-paru. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materinya. Itulah materi yang bisa kami sampaikan pada sesuai dengan chapter book kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.